Shalom buat kita semua. Shalom, Kak. Shalom. Shalom, Kak. Iya, shalom. 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 Shalom mahasiswa Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Dan sesama sekali lagi ya. Shalom mahasiswa Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Shalom. 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 Bagaimana pada malam hari ini? Semua sehat? Ya, Tuhan sehat, Kak. Tuhan. Ya, Selamat datang di pengisian kita yang kedua dengan tema Evangelism, Sharing Christ with Others. Jadi pengisian kita pada malam hari ini akan berbeda dengan pengisian yang sebelumnya yang sudah kita kerjakan. Nah, jadi nanti di pengisian ini kita akan berdiskusi. Jadi ada nanti sesi tanya jawabnya. Nah, buat teman-teman sekalian boleh dipersiapkan ya pertanyaan-pertanyaannya supaya nanti akan dikupas habis oleh Ibu Gloria. Jadi saat ini bersama-sama dengan kita Ibu Gloria Ibale. Kepada Ibu Gloria kami ucapkan selamat datang dan selamat melayani, Bu. ya. Malam. Shalom. Ida. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, teman-teman yang sudah join, boleh dicek room chatnya ya. Nanti absennya boleh diisi yang sudah dibagikan oleh tim pelayan acara pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh berfokus pada Tuhan di sepanjang pengisian kita pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kembali kami Bapa bersyukur kepadamu buat satu hari yang indah ya Tuhan yang boleh kami lalui pada hari ini ya Bapa. Banyak hal ya Tuhan yang boleh kami syukuri satu hari ini, baik dari pakaian, makanan, semuanya Bapa, bahkan buat nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai pada malam hari ini, kami bersyukur ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi ya Tuhan kami akan memulai pengisian penginjilan kami yang kedua. Tuhan yang boleh perlengkapi kami, Tuhan yang boleh hadir dalam hati dan pikiran kami sepanjang pengisian ini ya Tuhan, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh dan berakar dalam hati kami Bapa, pribadi lepas pribadi, sehingga kami Tuhan boleh kembali lagi merenung bagaimana pentingnya Injil bagi kami, orang-orang yang sudah mengenal Kristus, yang sudah menerima Kristus, perlu membagikan Kristus ke orang-orang lain ya Bapa. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan, di sepanjang pengisian ini, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik, tema kita pada malam hari ini adalah evangelism, sharing Christ with others. Jadi untuk apa sih kita harus menginjili gitu kan? Apalagi buat adik-adik mahasiswa baru gitu kan? Kenapa sih kita harus sharing Christ with others gitu kan? Apa sih yang mau kita sharingkan? Apa yang mau kita bagikan kepada orang-orang seperti itu? Tentu Injil itu sendiri. Injil, kabar keselamatan, kabar baik yang sudah Yesus Kristus kerjakan bagi kita, orang-orang yang berdosa, tapi Yesus telah selamatkan kita. Nah, itu yang mau kita share ke orang-orang yang belum mengenal Kristus. Namun kondisi kita saat ini agak sulit sedikit, tapi sebenarnya nggak ada yang sulit sebenarnya. Di masa pandemi seperti ini membuat kita semakin sulit untuk berjumpa secara langsung gitu kan. Banyak hal yang membuat kita terkendala saat ini. Bahkan semakin lambat kita untuk mengerjakan segala sesuatunya kayak gitu. Namun dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu
akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Itu janji Tuhan bagi kita. Jadi ketika pun saat ini situasinya sedang pandemi, membuat kita nggak bisa secara leluasa bertemu dengan orang-orang, tapi itu bukan jadi alasan untuk kita tidak menginjili. Nah, jadi mari tetap bersyukur kepada Tuhan, mari tetap menyembah Tuhan, Allah kita yang kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Ya, pada malam hari ini pun kita masih boleh bertemu. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi mari saat ini kita nyatakan syukur dan penyembahan kita kepada Allah. Kita bernyanyi, hidup adalah penyembahan. Dari lagu pujian, kami meminta Ibu Gloria untuk membawa kita ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Salam anak-anak kami yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini dari kalian telah menetapkan tema sharing Christ with other, ya. Jadi kita tidak ada yang ahli dalam hal ini, hanya Tuhan saja. Saya boleh berdoa sekali lagi ya nak ya. Bapa Surgawi, Engkau yang punya firman, taruhlah firman itu pada mulut, pikiran, dan hati kami, ubahkan hidup kami menjadi saksi daripada Injil, pewarta Injil dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Malam hari ini kita membaca dari Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini ayat yang sangat populer, yang sangat terkenal di antara orang Kristen ya. Mungkin banyak di antara kita yang menghafal ayat ini. Tetapi malam ini kita akan belajar tentang apa arti tujuan daripada hidup kita sebetulnya ya. Anak-anak kami yang kami kasihi, mungkin pernah mendengar nama pendeta George Whitefield. Dia adalah seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya sangat tertarik terhadap kesaksian hidupnya, bagaimana dia bisa
percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi hamba Tuhan. Pada waktu kecil dia sekolah dasar, selalu lewat di pekarangan seorang nenek yang sudah lumpuh, yang hanya bisa duduk di kursi roda. Tapi nenek itu setia menaburkan traktat selebaran Injil kepada setiap anak-anak. Namanya anak-anak ya, ada yang bikin bungkus kue, ada yang buang, ya macam-macam lah respons mereka. Tetapi Whitefield dia ambil firman itu, traktat itu, selebaran Injil itu dia simpan dan dia renungkan, dia baca. Ya, sehingga Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, dia mengimani semua firman itu. Maka dia mendengar suara Tuhan yang luar biasa sehingga dia bisa menjadi hambanya ya, diproses oleh Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup kita adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena kita masuk dalam persekutuan kekal dengan Bapa kita. Bukan berarti selama kita hidup di dunia ini kita tidak bersekutu. Kita harus punya HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan, sebab tanpa dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan juga dengan HPDS, hubungan pribadi dengan sesama yang sudah percaya, sesama yang belum percaya. Masalahnya ialah kalau hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan bertanya kepada kita, sudahkah hidup kita memberi keuntungan bagi kerajaan Allah? Ya, atau kita hanya mencemarkan nama Allah? Ya, ini satu pergumulan dalam hidup kita. Roma 14 ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Ya, bukan untuk uang, bukan untuk cari nama, show up. Motivasi kita adalah untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi hidupnya bagi kita. Dan jika kita mati sebagai upah dosa, kita mati pun untuk Tuhan, di dalam Tuhan. Banyak orang yang mati sedang demo. Banyak orang yang mati sedang berzina. Banyak orang yang mati sedang mencuri. Banyak orang yang mati sedang mabuk. Banyak orang yang mati oleh karena melakukan kejahatan. Ini sungguh sangat menyedihkan, ya, dan mendukakan Roh Kudus. Jadi kesimpulannya, baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Apa persoalan kita? Ya, tidak ada alasan kita untuk tidak memberitakan Injil. Lihatlah nenek yang lumpuh, kan tangannya nggak lumpuh, ya, mulutnya kan nggak lumpuh, kakinya yang lumpuh, tapi dia masih bisa berkarya. Ini sebenarnya satu teguran, satu tamparan buat kita. Ya, si nenek yang lumpuh aja dia mau berkarya. Ya, kalau kita takut memberitakan Injil, kita minta roh keberanian dari Roh Kudus. Ya, murid-murid itu takut, saya pun takut. Kalau bukan karena Roh Kudus, saya tidak berani. Ya, untuk beritakan Injil, saya tidak berani untuk melayani. Ya, kalau kita takut ada solusi, bagikan juga traktat firman Tuhan. Kita doakan agar Roh Kudus berkarya mengubah hati setiap orang yang membaca traktat. Mungkin kita bagi 100, tetapi 1, 2 yang singgah seperti Whitefield tadi. Tidak mengapa, ya, kita bekerja, Roh Kudus yang kita berdoa, kita berkarya, Roh Kudus yang membuat orang percaya, mengubah hati setiap orang. Jadi masalahnya sangat prinsipil. Kenapa sampai Tuhan datang itu? Karena sangat serius. Kita sudah jatuh dalam dosa, tidak ada yang sanggup menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus. Yang bisa menebus kita adalah orang yang suci,
orang yang tidak berdosa. Contoh nak, kalau kita membutuhkan taman, kita cari juru taman. Kalau kita butuh juru masak, ya orang tukang masak yang bagus, chef, pasti kita cari juru apa? Juru masak. Kalau kita sakit, pasti kita cari apa? Juru rawat, ya. Jadi juru selamat, ya. Dalam hal apa aja kita membutuhkan dia. Banyak orang beranggapan nggak cukuplah kalau karena kasih karunia. Ya, kita harus tambah dengan kebajikan, dengan puasa, perbuatan baik, dengan amal ibadah, dengan kesalehan. Itu semua adalah kain kotor dan binasa. Jembatan yang tidak bisa patah hanya dibangun oleh kuasa darah Yesus. Hanya melalui salib tumbal dosa kita bisa disekutukan kembali dengan Allah. Ya, jangan pikir nak, ya. Kalau kita takut, ya itu selesai. Tidak. 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi mintalah setiap hari nak, hidup kita supaya kita diberi roh keberanian. Supaya kita diberi kekuatan untuk mengasihi Tuhan sesama dan ketertiban. Itu yang dikatakan apa? Ketaatan untuk ber-PI. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, ada 8 barisan orang yang ada di dalam lautan api. Kematian yang kedua. Yang pertama adalah orang penakut. Oh, saya merenung waktu itu. Ya, kenapa orang penakut ada di dalam neraka? Takut apa dia? Oh, dia takut dikenal sebagai orang Kristen, nak. Dia takut memberitakan Injil, dia penjarakan Injil itu, ya. Dia takut dibilang, oh sok suci, saleh. Oh, dia takut kehilangan teman. Oh, dia takut, ya, dikatakan orang jujur. Orang jujur itu kan terbujur. Nah, jadi kalau kita takut, mintalah kepada Allah yang berani. Ya, maha berani yang memberi kita keberanian untuk percaya. Orang yang tidak percaya, barisan kedua, ya. Jadi agama tidak menyelamatkan. Orang-orang yang keji, ya, keji itu biasa ada hubungan dengan apa? Dengan penyembahan berhala, ya, dengan dosa seks, ya, kekejian ala jijik, ya, menyembah berhala, para pembunuh juga pendendam, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta hoax. Ya, bapaknya adalah iblis, mendapat bagian dalam kematian yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Oleh karena itulah kita perlu beritakan kabar baik. Masalahnya sekali lagi nak, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Masalah terbesar misi adalah diri kita sendiri sebetulnya. Apa itu? Kita kurang taat, kurang radikal, kurang rela dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau ikuti kemauan kita tidak militan. Nah, orang-orang saudara sepupu kita dibilang apa? Nanti kamu kalau bunuh orang Nasrani, orang kafir itu, kamu ketemu dengan bidadari. Ya, 70 bidadari, mereka mau melakukannya. Walaupun dalam keadaan salah, ya, tidak benar. Tapi mereka militan. Bagaimana kita yang sudah punya kepastian keselamatan? Kenapa kita tidak militan? Ya. Dan masalah yang kedua, ya, adalah orang tua. Tentu orang tua yang belum bertobat, yang belum mengenal panggilan Tuhan. Dia pasti tidak akan mendukung anaknya untuk bermisi. Ya, lebih baguslah kau nak jadi PNS. Ya, dan sebagainya. Jadi PNS pun bisa kok menjadi penginjil, tapi itulah alasan orang tua. Ya. 3, karena cinta pernikahan. Keputusan pertama yang paling penting dalam hidup ini, kita terima Tuhan Yesus. Ya, itu menentukan nasib kini kita dan kekal. Yang kedua, dengan siapa kita menikah? Jangan menikah dengan orang yang seagama, nak. Tapi menikahlah dengan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, atau yang dikatakan sudah bertobat lahir baru.
Malam hari ini sekali lagi ketika kita ada masa pandemi COVID, ya kita mengikuti protokol kesehatan, ya dikatakan apa? Kita harus sering cuci tangan, ya asal jangan kita kayak Pontius Pilatus, nah bolak-balik dia cuci tangan, ya dia menyalahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jelas nggak punya kesalahan, ya. Saya bukan pendeta. Saya bukan penginjil, saya bukan rohaniawan. Untuk apa saya menginjili? Setiap orang yang sudah percaya terima Tuhan Yesus, maka tugasnya itu adalah melakukan amanat agung. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tidak ada reason, tidak ada alasan. Yang kedua, kita seringkali tutup mulut, kita penjara, disuruh tutup mulut. Tapi jangan kita penjarakan Injil, jangan kita sembunyikan, jangan kita malu. Karena dengan Injil lah, Roma 1 ayat 16, itu adalah power Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dikatakan Yohanes 5, ya, ayat 24, ini adalah masalah yang sangat penting. Apa sebenarnya, ya, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita? Bagaimana kita menaati Yohanes 5 ayat 24 ini? Saya bacakan. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal. 1. Kedua, tidak turut dihukum. 3, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi, kalau orang yang tidak percaya akan dihukum. Agama Kristen tidak menyelamatkan, hanya Yesus. Siapa yang percaya pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kalau tidak percaya terus ada di dalam jalan maut. Ya, begitu mengerikan hidup tanpa Tuhan Yesus. Nah, maka janganlah terjadi 5 penyesalan ini. Nomor 1 sampai 4 bisa diperbaiki, nak. Salah masak nasi jadi bubur, taruh ayam jadi bubur ayam kan? Enak kan? Penyesalan sebulan, potong rambut salah dikeritingkan, bagus, nggak ada masalah. Penyesalan setahun, tidak naik tingkat, kuliah belajar lagi sungguh, sekolah belajar lagi. Penyesalan seumur hidup, salah pilih pasangan hidup, ampuni dia. Ya, pasangan hidup kita, tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang cocok. Orang kawin bukan karena cocok, firman Tuhan yang mencocokkan kita. Ingat itu, nak, kalau kamu menikah. Ya, hanya Tuhan yang mencocokkan kita. Makanya masing-masing kita harus berkaca pada firman Tuhan. Firman itu yang mencocokkan kita. Dan yang kelima, penyesalan kekal. Ya, salah pilih juru selamat. Satu-satunya Yesus Tuhan adalah harga mati. Markus 8 ayat 36 katakan, untuk apa kamu memiliki seluruh dunia, tapi kami kehilangan nyawa. Nah, bagaimana cara kita menjadi pemberita Injil? Kerjakanlah profesi kita sebagai mimbar. Kalau kalian adalah mahasiswa, ya kamu bersaksi di kampus, tidak nyontek, titip absen, tidak cakap kotor, ya, ada kasih, kepedulian kepada sesama, rindu temannya bertobat, dosennya, pegawai, semua. Itu cara kita. Melalui apa? Teladan hidup. Ya. Nah, Martin Luther, reformator, katakan beruf, ya, pekerjaan kita harus punya makna ilahi. Ya, artinya kita jangan cari uang saja, ya, cari fasilitas, tapi kita mencari jiwa seperti Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kita kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan. Yohanes 6 ayat 27 dikatakan, ya, jangan kita mencari Yesus karena roti, tapi jadilah kita seorang yang percaya, ya, kepada Tuhan Yesus, bukan karena ikut Dia mendapatkan roti atau fasilitas hidup. Ya, saya baca lebih jelasnya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itu firman Tuhan. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa
Allah dengan meterainya. Lalu mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Berarti percaya, beriman, faith, itu tidak boleh statis, harus militan, misioner. Menjadi jemaat yang misioner itu melayani Tuhan melalui hidup dan profesi kita. Nah, John Calvin juga adalah seorang reformator. Dia berkata, Gloriam Theatron Dei. Dunia adalah panggung kemuliaan Tuhan. Kita tuh dibaca, nak, kita sedang dilihat oleh dunia ini. Apakah kita BTB, berani tampil beda karena kita anak Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kejujuran, hidup berintegritas. Ya, bagaimana kita menginjili kepada saudara sepupu? Kenapa saya bilang saudara sepupu? Karena belum jadi saudara kandung kita. Ya, Tuhan Yesus katakan ada lagi domba lain yang bukan dari kandang ini. Kenapa saya bilang saudara sepupu? Karena Indonesia adalah negara terbesar di dunia yang penduduknya adalah mayoritas M. Kita boleh bertanya kepada mereka. Mereka sembahyang ya 17 rakaat, berapa rakaat, selalu diakhiri dengan Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apakah mereka sudah mendapatkannya? Tanyakanlah. Kalau belum, ceritakanlah Isa Al-Masih. Kamu tidak usah ya pindah agama, katakan, tapi ikut saja Isa Al-Masih. Kamu percaya, kamu sembahyang tahajud, ya, kamu tanya Allah yang hidup. Nanti Tuhan akan proses dia supaya dia menjadi ikut Tuhan Yesus. Agama kita tidak menyelamatkan. Jadi fokus aja kepada Tuhan Yesus, kepada Isa Al-Masih yang mereka akui sebagai nabi, tapi sebetulnya adalah Tuhan. Nanti Roh Kudus yang akan bicara pada mereka. Ya, yang kedua, Isa Al-Masih itu, ini 3 ayat ini kita pegang aja. Tanya sama mereka, kenapa dikatakan di Ali Imran 45 terkemuka di dunia dan akhirat? Ya, mungkin mereka banyak nggak tahu. Saya tanya itu sama supir Grab sama yang lain-lain, mereka nggak tahu. Lalu saya bilang, karena apa? Karena Isa tidak berdosa, fitri, maha suci. Yang tidak berdosa itu berarti Tuhan. Yang ketiga, Al-Maidah 68 dikatakan, hai ahli kitab. Entah dia orang Hindu, orang Kristen, Buddha, semua ahli-ahli kitab, kamu tidak akan dipandang beragama sedikit pun, ya, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Nah, Al-Quran sendiri yang mengajari kita untuk percaya kepada Isa. Kamu tidak akan dipandang sedikit pun kalau kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Nah, disinilah kamu bisa lihat ya gambarnya, kita perlu sharing, kita tidak usah berdebat ya. Ciri daripada keunikan pelayanan mahasiswa, jangan lupa 11. Yang di tengah adalah misioner ya. Kita harus bergantung penuh pada Tuhan Yesus ya, dan kita harus menjadi jemaat yang militan, misioner, yang melayani melalui hidup dan karya kita setiap hari ya. Menginjili adalah lifestyle kita. Jadikanlah setiap hari ngopi, ngomongi papi surgawi. Kita bentuklah di mana-mana nak komunitas ngopi. Apa itu? Ngopi. Ngomongin papi surgawi ya. Jadi Injil adalah kekuatan Allah, celakalah yang menyelamatkan setiap orang percaya, Roma 1:16. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, kata Paulus. Kita jangan bilang orang lain celaka nak, ya, tapi diri kita. Kita bisa post ya firman melalui medsos, melalui gawai ya. Jangan kita penjarakan Injil untuk kita saja, kita sembunyikan, kita takut dan kita malu, kita gengsi ya. Jangan gengsi ikut Tuhan Yesus ya. Kita harus sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus pun sudah babak belur menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya, dia sangat mengasihi kita. Yang terakhir, lakukanlah ketaatan nak. Ya, saya sudah mengirim tadi sama Poppy
traktat salah satu contoh ya. Jadi traktat ini juga bisa ya. Filipi 2 ayat 12a sampai 16a. Hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat karena ya, saya bacakan ya nak ya. Hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut keleraannya. Ya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ya, yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Ya, sambil berpegang pada firman kehidupan. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Saya serahkan kepada MC untuk kita sharing. Tuhan memberkati. Shalom. Baik, terima kasih Bu buat materi yang boleh disampaikan. Nah, buat teman-teman tadi udah banyak ya tahu dari yang disampaikan oleh Ibu Gloria. Jadi teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung ditanyakan dengan menyalakan audio dan videonya. Nanti langsung dijawab dengan Ibu Gloria. Atau yang masih berpikir ya, apa yang mau kutanya gitu ya, boleh meninggalkan pertanyaan di link yang sudah dibagikan oleh pelayan acara pada malam hari ini. Jadi sebelum ada yang nanya nih Bu, saya mau bertanya kepada Ibu, ini kan kita masanya pandemi ya Bu ya, susah untuk bertemu secara langsung gitu. Banyaklah kayak gitu yang membuat kita banyak di kampung gitu kan, teman-teman kita yang di kampus juga. Gimana sih Bu triknya atau ya kreativitas yang terbaru sekarang supaya waktu kita menyampaikan Injil pun nggak terkesan membosankan walaupun secara daring gitu Bu. Gimana itu Bu ya? Jadi kalau ini gimana? Raya tutup. Sebelum kita lanjut Bu untuk pertanyaan yang sudah dibagikan di link. Jadi gimana itu ya Bu ya untuk kita kreatif kita untuk bisa menginjili secara daring gitu Bu? Oh iya. Jadi ya, kita kalau daring tadi ya, itu tadi lah ya, memang banyak kendala tapi bisalah diatasi. Kita juga bisa medsos kan banyak ya Dik ya, pilihannya ada WA, ada telepon segala macam. Yang penting satu, kita tuh rindu orang lain untuk selamat ya. Saya juga dengan COVID ini nggak tahu ya, Tuhan itu mengingatkan saya, teman-teman yang lama ya, saya cari nomornya ya, sudah puluhan tahun nggak jumpa, saya minta lanjut, kita bisa telepon, kita tanya apa kabarnya, bagaimana dia ya, dari situ kita bisa masukkan Injil seperti itu ya. Saya juga pagi atau sore saya jalan, saya pakai masker apa ya, saya jumpai mereka. Mungkin di pintu 4 itu deh ada banyak anak-anak bimbel, orang tuanya siapa aja kita ajak ngobrol aja, ajak ngobrol, ada kesempatan bagi traktat ke pasar kemana-mana ya. Kita mulai aja lah Dek dari Yerusalem yang dekat-dekat sama kita ya, baru ke Yudea, ke Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi yang penting kita harus berdoa tiap hari, Tuhan tuntun aku kepada orang yang butuh akan Injil, beri keberanian, itu yang penting ya. Yang jauh, yang dekat pun kita harus injili ya, dengan cara nanti Tuhan akan kasih kita hikmat bijaksana. Begitu ya Romaida, saya sampaikan. Iya, jadi tetap harus menginjili gitu ya Bu ya, walaupun iya. Berdoa pun kita Dek menginjili ya. Misalnya kalau kita makan pun bisa juga dengan doa ya. Kita disuruh mimpin apa bisa juga, banyak macam lah. Banyak macam cara. Yang penting kita berdoa
Nanti Tuhan kasih hikmat. Saya kadang-kadang dek melalui warna, kadang ke rumah tetangga saya lihat bunga. Ya, saya bilang kok cantik kali Bu, bunganya warna ungu. Iya, katanya gitu. Ibu tahu nggak arti warna ungu? Nggak tahu. Kalau warna ungu Bu artinya pertobatan, putih suci. Ah, mulai aja. Saya injili, ya ngomong-ngomong aja gitu ya. Seperti itu. Jadi kita hidup juga harus bertobat. Nah, begitulah deh. Jadi kayak cerita-cerita gitu kan, nggak langsung gitu kan, cerita-cerita gitu kan, cerita bunga, cerita apa nanti tuntun. Kadang cerita bambu kayak di depan chapel ini tadi kan, ada satpam di situ. Tuh lihat tuh bambu tuh nggak pernah hidup sendiri ya Bang, dia cari saudara. Saya bilang kita pun harus cari saudara. Nah, itu nilai-nilai kebenaran ya. Filosofi kita sampaikan muatannya Injil nak gitu, bukan kita bawa Alkitab ini loh, ini kau percaya, enggak, kita ngomong ya, nanti Roh Kudus aja yang bekerja. Saya suka gitu deh, saya bilang Tuhan Yesus saya sudah sampaikan sama Super Grape ya tadi ya, Tuhan kalau yang bekerja gitu. Iya, tetap harus doakan ya Bu ya. Jadi ada pertanyaan ini Bu, tadi Iya. kan Ibu bilang kita harus tetap mendoakannya. Nah ada pertanyaan dari teman kita, katanya gini Bu, saya sudah berdoa gitu untuk orang yang akan saya PI-kan. Nah pas masa PDKT katanya nih Bu, lancar-lancar aja. Tapi waktu masuk ke bahan PI-nya gitu, dia tuh mulai nggak balas lagi chat kita gitu Bu. Apa itu mungkin karena doa kita belum dibalas gitu katanya Bu? Itu gimana Bu? Ya, ada juga sih orang yang sampai kita mati baru dia percaya. Ya kalau dia nggak balas itu kan berarti dia terusik kan. Ada sesuatu yang mengganggu hidup dia. Iblis itu nggak suka nak, nggak suka dia kalau kita pindah kepada kerajaan terang. Ya, ada kalanya kita ditolak habis-habisan tuh, rasul-rasul dibunuh. Pernah nggak dek cerita tentang penginjil yang di tempat pembuangan sampah? Pernah dengar? Belum pernah Bu. Ceritanya. Dia itu ya dibunuh lah, dibuang ke tong sampah, tempat pembuangan akhir sampah. Ya. Karena dia menginjili satu kampung itu nggak suka gitu. Tapi apa yang terjadi? Kepala kampungnya nggak bisa tidur loh, Dek. Ya, Roh Kudus bekerja, mereka dipenuhi dengan dosa guilty feeling. Ya, guilty feeling mereka, Dek. Dia malam-malam Dek cari, sampai pagi dia cari di mana tuh mayatnya. Ternyata mayatnya nggak ada. Nggak tahu, Tuhan ambil, Tuhan angkat, nggak tahu. Mulai dari situlah dia bertobat, Dek. Ya, dia bilang itu yang dibilang Bapak itu benar. Ya, kita tuh bersalah. Nah, itu udah mati, baru percaya. Sama kayak Stefanus kan, dia mati, Paulus ada di situ, menunggui orang yang jaga baju, yang lempar batu panas, buka baju. Nah, gitu. Jadi jangan kecewa, mungkin nggak di situ tempat yang lain, tapi terus aja doakan. Kita sudah lupa ya dia, tapi Tuhan nggak pernah lupa. Kita terus berdoa, nanti Tuhan itu punya hutang sama kita, dia akan balas bayar. Nah, seperti itu ya. Ini tadi ya pertanyaan itu. Berikut kamu yang pandu Romaida, ini ada lagi yang bilang nih, apakah bisa ber-PI sedangkan kita masih memiliki dosa kesayangan ya, dosa favorit ya, kita tinggalkanlah, kita akui dosa kita, minta ampun supaya Tuhan menyucikan kita. Halo? Jaringan saya terputus. Oh iya, lanjut Pandu aja deh. Pandu, udah sampai mana tuh tadi? Sudah paham Kak? Udah paham tadi nak itu nak. Jangan putus asa ya Romaida. Ya nak ya, semua jangan putus asa. Teruskan aja ya. Injil itu kan pasti ditolak. Tuhan Yesus bilang kita bukan dari dunia ini. Ya, kita berasal dari Tuhan. Makanya dunia ini membenci kita dan firman-Nya, ya. Jadi kalau dia nggak mau masuk serius itu, yang penting kita udah masuk, itu bisa di awal mereka dia mencari. Ya, banyak orang mengatakan kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus tuh katanya menguntungkan kita, padahal bukan kita yang diuntungkan ya. Benar nggak Romaida? Ya, dia diuntungkan ya, kita
menjadi berkat, kan gitu kan? Banyak orang begitu mengulur-ngulur untuk keselamatannya. Jangankan di luar Kristen, di dalam Kristen pun begitu. Nggak mau sungguh-sungguh sekedar jadi orang Kristen, sekedar tidak bertumbuh, tidak ada tanggung jawab. Gimana, Romaida? Ya baik Bu. Cuman Ya. tadi agak terputus. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Benar nggak sih Bu, dosa itu bisa jadi apa ya? Kayak penghalang bagi kita jadi semakin takut untuk ber-PI gitu. Karena di sini ada pertanyaan, apakah bisa ber-PI padahal kita ini masih memiliki dosa gitu katanya Bu. Bisa nggak itu ya Bu ya? Kita memang semuanya kan orang berdosa. Tapi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, hidup kita kan diproses. Kenapa kita masih bertahan hidup dalam dosa? Kenapa nggak mengaku dosa? Selesaikan. 1 Yohanes 1 ayat 9 tuh tiap hari Minggu dibaca itu, nak. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Maka Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kenapa kita terus hidup bertahan dalam dosa? Dosa nggak bisa bikin kita sekutu dengan Tuhan. Ya, dosa penghalang berkat. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Tinggalkanlah dosa kita itu, nak, supaya kita menjadi berkat. Ya, menjadi kemuliaan, apapun yang kita omongkan itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan kita menjadi reason, alasan saya hidup dalam dosa. Udah tahu berdosa, kenapa nggak minta ampun? Sama kayak Yusuf, dia digoda ya sama istri Potifar, dia lari, tinggalkan baju. Tapi Raja Daud dia menikmati ya istri daripada Uria, Betseba, kan beda. Jadi pertanyaan ini begitu, udah tahu kita berdosa, kenapa nggak minta ampun? Ya, supaya Tuhan baharui kita. Tiap hari kita barui minta sama Tuhan, pikiran, hati kita, komitmen, minta, karena Dia menunggu, iblis itu menunggu kapan saat kita lemah dihantamnya kita. Ya, iblis itu mengaum-ngaum seperti apa tuh? Singa mencari mangsa. Makanya setiap detik, setiap jam kita butuh Tuhan Yesus. Ada nyanyian itu yang dikasih Tuhan sama saya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ah, itulah. Ya, jadi jangan jadi kambing hitam dosanya. Kenapa kita nggak akui, selesaikan? Kita mengaku dosa, kita minta ampun sama Tuhan, kita tinggalkan, selesai. Ya kan, Romaida? Ya benar Bu. Jadi nggak ada alasan ya Bu, tidak ada alasan ya, karena saya berdosa, jadi saya sebenarnya nggak layak untuk menginjil. Jadi tidak ada alasan seperti itu ya Bu ya. Ya, hati kita ini licik. Yeremia 17 itu dikatakan hati kita licik, ayat 5 sampai 8 ayat 9 licik. Ya, kita tuh reason. Kita tuh sebenarnya punya alasan yang lain, tapi kita bilang, saya masih hidup dalam dosa. Emangnya siapa yang kebal terhadap dosa? Nggak ada kan? Hanya Tuhan Yesus kan? Dia menanggung dosa seisi dunia. Kenapa kita yang tinggal di dunia nggak mau ditanggung oleh Tuhan? Emangnya kita tinggal di mana? Ya kan? Yohanes 1 ayat 29. Ya, lihatlah anak domba Allah, kata si Yohanes Pembaptis. Dia yang menanggung dosa seisi dunia. Tuhan menanggung dosa kita. Dia mau memikul dosa kita. Dia mau mengampuni. Kenapa kita nggak mau? Ya, diampuni Tuhan. Kenapa kita nggak mau menyerahkan dosa kita kepada Tuhan? Ayo, gimana Romaida? Coba, ayo gimana? Kamu misalnya ke pajak, nak. Ya, kamu berat. Tiba-tiba ketemu sama kawanmu yang strong boy. Romaida, mari saya bawa keranjang 1. Nggak mau. Ya udah, pingsan sendiri kan, keberatan, ya kan? Nah, ini Tuhan yang ada. Kenapa kita nggak mau mengaku dosa? Minta ampun lah sungguh-sungguh, ya? Karena pengampunan setiap hari ya Bu ya. Iya. Nah, ya kita pun berdoa ya, kita pun pikiran kita diganggukan bercabang-cabang kan. Benar nggak? Ya, itulah tandanya kita hakikat kita berdosa. Hanya Tuhan yang dapat menjadikan kita
manusia yang baru. Kalau iblis itu kerjanya apa? Iblis datang untuk apa? Untuk dia adalah pembunuh, dia adalah pencuri. Benar nggak? Dia adalah pembunuh, dia adalah pendusta. Itulah kerjaan dia. Jadi tiap hari kita bangun tidur dia udah datang itu. Kita tidur aja dia datang, ya. Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk menyelamatkan, untuk membaharui, mengampuni. Mana yang mau kita pilih? Dia semakin gencar di akhir zaman ini, makin gencar COVID ini, dibuatnya kita ketakutan, khawatir, stres, pekerjaan kayak kalian lagi ya. Pekerjaanku nanti gimana? Semua dia buat tuh, ya, supaya kita jauh dari Tuhan. Karena dia udah mau dihukum, udah mau dimasukkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala, jadi dia mencari pengikut yang banyak. Ya, tapi Allah yang kita yang disembah oleh Yusuf, oleh Abraham, oleh Ishak pada waktu kelaparan dulu di Mesir, itu juga Allah yang kita sembah. Ya, di dalam Tuhan Allah, dalam Yesus. Ya, jadi ya pandemi ini ya kita jalani aja bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti tolong umatnya. Amin. Romaida. Amin, Bu. Amin. Ya. Mungkin banyak kali mau cakap ya. Ya, untuk yang teman-teman yang lain boleh langsung ditanya aja ya, kalau misalnya terpikirkan kebingungan, boleh langsung ditanya aja ke Ibu Glorianya gitu. Dinyalakan aja audio dan videonya. Aku tuh Dek, kalau aku di rumah tuh ada pembantu, ada apa, aku tiap hari berdoa. Kalau aku mau keluar rumah Dek, aku bilang Tuhan Yesus, aku imani Mazmur 1. Apa yang dibuat perjalananku berhasil. Tolong aku Tuhan ber-PI kepada Grab, kepada siapa aja. Ya, jadi aku minta tolong sama Tuhan, apa caranya permulaan pembicaraan. Kan itu kan Dek? Apa yang mau kita bicarakan, kan itu kan, nggak tahu kita kan. Kadang-kadang sama pembantu rumahku ada jeruk, aku bilang Tuhan nanti pembantuku datang, aku mau ngomong apa sama dia. Ya memang perbuatan nomor 1 ya, saya udah injili dia nangis, saya bilang nggak cukup dengan air mata, kamu harus bangkit ya. Ini ada jeruk, saya bilang, saya kasih dia jeruk. Kamu tahu kepanjangan jeruk? Saya bilang, enggak tahu Kak, katanya. Jangan berbuat buruk, aku bilang. Kita ini udah buruk semua ini. Kita udah buruk semua ini. Yang bisa mengampuni dosa kita itu kita 17 rakaat itu hanya siapa? Isa Al-Masih. Jadi kamu percayalah sama dia. Dia adalah Tuhan penyelamat. Sembahyang tahajud, tanya siapa Isa. Aku gitu deh. Ya, baik, benar Bu. Jadi pokoknya tetap harus mempersiapkan diri gitu ya Bu ya, dan didoakan. Iya, nah ini ada pertanyaan ini Bu dari salah satu saudara kita, gimana ya Bu caranya supaya kita tuh nggak merasa nggak enakan untuk nginjili orang yang lebih tua dari kita, katanya gitu Bu. Itu gimana Bu? Iya. Ya kalau lebih tua dari kita kan pasti kita segan ya. Tapi kalau kita segan deh orang terus masuk ke dalam neraka cemplung ya. Kita bisa menaruh hormat, menaruh kasih. Misalnya kita bertanya, Bu, Ibu umurnya berapa? Pak umurnya berapa? Dulu cita-cita Ibu itu apa? Ya, keluar diri. Ya, cita-cita Ibu itu apa? Ya, bagaimana cita-cita Ibu itu bisa tercapai, ya kan? Nah, kita bisa memulai dengan hal-hal yang umum, ya kan? Halo? Iya Bu, dengar kok Bu, lanjut. Iya, nah, seperti itu kita bisa bertanya, apa sih tipsnya kok Ibu berhasil? Apa sih tipsnya Ibu dulu seumuran saya itu seperti apa? Tujuan hidup, mulai dari hal-hal yang umum, langsung mengerucut dia deh. Ya, kerucut langsung kecil. Nah, seperti itu. Jadi perasaan kita pun kita harus serahkan kepada Tuhan loh Nak. Ya, karena mudah sekali ditunggangi oleh iblis. Ya, kita merasa nggak enakan, nggak pantas, nggak layak, macam-macam. Itu pekerjaan dia semua itu. Ya, pekerjaan si setan. Ya, kita berdiam diri aja, mungkin dia bertanya sama kita, ya kan? Ibu itu bertanya sama kita, ya kan? Bisa jadi. Tapi kita diam pun kita berdoa kan? Apalah mulai. Misalnya gini deh ya,
Itu seringkali loh jadi basa-basi. Misalnya gini, Romaida, kamu tuh baru Pasaribu orang Batak ya. Kamu tuh indah baru Sembiring. Tapi wajahmu kok saya lihat kayak orang Manado. Wajahmu itu kok saya lihat kayak orang Jawa. Saya nggak nyangka lah kamu tuh orang Batak. Orang kan suka gitu kan, ya kan? Nah, coba kita pakai pada saat itu Romaida. Bagaimana bisa menginjili? Ya, Bang, Pak, Kak, orang Jawa, orang Manado, orang Batak butuh juru selamat. Nah, ya kan? Jangan kita terkecoh karena wajah kita dibilang cantik, mirip ini, mirip itu. Ah, itu kita pakai momennya. Kenapa? Karena Kisah Rasul 10 ayat 36 itu katakan Yesus itu adalah Tuhan semua orang. Ya, jadi saya orang Manado, Bapak orang Karo, Ibu orang apa, kita butuh juru selamat. Memang kelihatannya kita kayak gila. Anak ini ngomongnya kok nggak nyambung, ya kan? Ah, tapi kita pakai, kita nggak jumpa lagi sama dia. Beda deh kalau kita menginjili sama yang jumpa, yang sehari-hari di kampus, kita bangun jembatan kasih, ya, berusaha bagaimana dia bertumbuh. Tapi kalau jumpa sekali dengan tukang becak, tukang grab, jumpa di kantor polisi sekali, apa yang mau kita bilang? Langsunglah ke to the point-nya itu, gitu, ya. Nah, Ya, baik Bu. Dengan cara ya. Tidak ada apa ya Bu ya, batasan usia ya, semua tetap harus kita injili ya Bu ya. Iya. Nah, jadi itu nanti deh ini. Nih traktat yang saya kasih sama si apa? Saya kirim sama Poppy. Ya, ini salah satu, pernah nggak Dek? Ia mati ganti saya. Kapten kapal. Dengan anak-anak koki yang kecil. Dia injili Bapak itu dengan Yesaya 53, ya. Itu saya udah kasih ya, contoh ya. Ini nanti kita renungkan nih, ya. Ada sama Poppy, saya udah kirim, ya. Baik, Bu. Ya, jadi kita lanjut lagi nih Bu ya, ada pertanyaan lagi nih dari Nonem juga, katanya gimana caranya memberitakan Injil ke teman-teman kita yang berbeda agama gitu Bu. Banyak membuat kita kayak diterima nggak ya, gimana sih nanti penyampaian aku ke dia gitu, dia bakal mau nggak mendengarkan gitu, sementara dia berbeda agama atau kepercayaan dengan kita gitu Bu, gimana itu Bu? Ya contohnya apa Dek, kalau dia Islam, dia Buddha, dia Hindu apa ya, kita ya memang gimana ya saya mau menjawab, soalnya apa dulu pembicaraan kalian, kalau memang teman itu adalah teman kampus ya bisa jumpa lagi atau apa, tapi yang pasti nak, semua agama itu dua, akhir hidup manusia, mau ke neraka atau ke surga, ya carilah yang pasti, jangan yang mudah-mudahan, ya kemanalah kamu nak nanti kalau kamu meninggal teman, kemana kamu pergi, kalau dia bilang, ya mudah-mudahan lah saya berharap ke surga, nah, saya pernah kemarin Dek diketawain habis dengan supir Grab. Ya, Bang, ini COVID ya, kita banyak takut, tapi nggak COVID juga kita bisa mati kan? Saya bilang, ya kan? Kalau abang nanti mati kemana? Saya bilang, ya saya berharaplah Bu ke surga, mudah-mudahan saya diterima amal ibadah. Abang mudah-mudahan, mau saya kasih tahu yang pasti, carilah jalan yang pasti, saya injili dia, ya. Dalam Al-Fatihah itu saya cerita, dia ketawa Dek, ketawa, dianggap saya itu lucu, saya nggak melawak, karena saya bilang kalau abang bilang tidak pasti, saya kasih tahu jalan yang pasti. Nah seperti itulah Dek, ya kita kadang diketawai, kadang apa ya, itulah respon dia, tapi kita sudah sampaikan dengan kesungguhan gitu. Jadi sepanjang jalan itu saya Dek ke Petisa, saya ceritakan itu. Dia mau ketawa, dia mau apa ya terserah dia. Ya, jadi tanyakanlah nanti kalau meninggal kemana, atau pada waktu dia ulang tahun teman kita, umurmu berapa, mau sampai berapa lama tinggal di bumi, kau minta sama Tuhan, ya kan? Apa cita-citamu? Dari hal-hal umum aja. Yang penting kita Dek hormat,
Yang penting kita kasih, kita harus mengasihi dia. Kita harus bersahabat gitu loh, Dek. Ya. Itu jembatan yang penting adalah persahabatan. Jangan bertengkar. Jangan ngotot-ngototan. Tetap menyampaikannya dengan damai ya Bu ya. Iya, bawa ketawa juga kadang-kadang, ketawa, happy-happy. Jadi saya tuh Dek, maaf aja kadang kalau saya menginjili itu, misalnya di toko, di pajak itu, kadang nggak saya lihat mukanya, saya lihat tomat, ya, dia ngomong kan, misalnya jualan kan, saya sambil saya ambil, sambil saya ngomong, sambil saya pilih, misalnya bros, saya ngomong gitu. Jadi dia kelihatan tidak digurui gitu loh, Dek. Ya kan, orang kan nggak suka digurui kan. Ayo, siapa yang melakukan ketaatan tiap hari berdoa, mau bagi traktat, mau jadi berkat, ada enggak? Sekarang Ibu yang nanya. Romaida apa doanya? Gimana Bu? Romaida tiap hari doanya apa? Yang pasti ya untuk tetap tetap mengerjakan disiplin rohani gitu dan tetap sehat dalam kondisi pandemi seperti ini, apalagi dalam kondisi semester akhir gitu ya Bu. Semoga lancar gitu walaupun agak susah sebenarnya karena untuk keluar pun kita harus berpikir 2 kali lagi gitu. Sementara penelitian harus ke lapangan gitu kan. Tetap berdoa untuk itu Bu. Ya. Kita lanjut lagi nih Bu ya. Banyak pertanyaan dari teman-teman yang di sini nih. Ini ada pertanyaan Bu. Gimana saya membaikan orang lain ketika saya pun belum menjadi teladan yang baik dalam studi maupun perkataan saya sendiri gitu Bu. Itu gimana Bu? Ya harus jadi teladan dong. Teladan itu kan PI. Ya kan, kita nggak titip absen, kita nggak ngomongin orang cakap kotor, ya jadi teladan. Nah itulah Dek, ya. Jadi jangan dipisahkan Injil itu sebagai firman dengan diri kita, ya. Kan kita suka lihat orang kan berdoa dengar firman Tuhan ini jadi karena rema. Rema itu apa? Di darah daging. Macam mana kita mau menginjili kita hidupnya nggak benar? Hidup benar lah. Jangan titip absen, cakap kotor. Itu udah satu Injil. Dan satu pemberitaan melalui kata dan perbuatan. Jangan NATO, no action, talk only. Ya kan, hidup kita ini adalah surat Kristus loh, Dek. Surat kan untuk dibaca kan? Surat cinta, ya kan? Ada lagi sekarang surat-surat cinta atau WA. Ya, kayak mana orang bercinta zaman dulu pakai surat kan? Nah, jadi surat, ini surat. Jadi tadi kalau bertanya bagaimana ya mengatasi apa tadi ya? Gimana caranya kita apa tadi Dek pertanyaanmu? Gimana caranya kita caranya menginjili sementara kita masih hidup dalam dosa? Ya kenapa berdosa? Kenapa kita nggak jadi teladan? Diam aja kita ya kayak si Legion yang kerasukan Legion di Gerasa, dia kan mau ikut Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus bilang apa? Udah pulang kau ke rumahmu, beritakanlah apa yang dikerjakan Tuhan padamu. Dia duduk aja gini, Dek, duduk manis, sweetie, udah menjadi Injil, berita Injil. Dia tadinya kerasukan setan loh, rantai-rantai diputuskan, bertelanjang-telanjang dia berteriak-teriak. Sekarang dia udah sweetie, duduk manis dia. Tuhan sudah beri dia damai, beri dia pertobatan. Itu satu berkat, itu adalah Injil. Gitu. Jadi jangan kita pisahkan antara Injil, beritanya dengan si pemberita. Ini kita pemberita ini Dek adalah Injil yang tertulis. Bisa dilihat surat Kristus. Bisa dibaca oleh orang. Romaida aja ramah di kampus. Kok beda ya si Roma ini sama teman yang lain? Dia suka senyum. Itu hati yang gembira tuh dia senyum. Iblis kalah, ya. Kok beda Romaida itu? Kalau saya punya kesulitan dia mau dengar.
dia care, dia mau mendoakan saya, dia mau menolong saya, ya kecuali kalau ujian lah, jangan menyontek, ya kan, kalau usah ditolong. Nah itu, Romaida aja bisa care sama temennya, peduli, itu udah satu berita, kesaksian yang hidup. BTB, berani tampil beda loh. Gimana Rom? Baik. Pokoknya tetap ya harus memperbaiki diri dulu ya Bu ya, dari dalam ya, tetap. Iya, hidup berkat Yohanes 15 ayat 5 lah. Jadi ya, hidup di dalam. Nah tapi itu yang buat kita jadi ini sih Bu, kayak berarti aku nggak layak lah untuk menginjili gitu. Jadi bingung deh gitu Bu. Jadi aku harus ngapain dulu ya kayak gitu. Apalagi gini Bu, kalau kita semakin dekat ya dengan seseorang misalnya, kita semakin kadang banyak menemukan penolakan. Jadi mereka bawa kita dalam suatu candaan gitu. Jadi untuk sulit untuk kita masuk memberitakan Injil itu sendiri gitu. Itu gimana gitu Bu? Semakin kita waktu kita dekat sama orang, kita hidup kita benar apa enggak? Waktu dulu kita bergaul dekat sama orang, kita suka ngomong cabul enggak? Nanti kita enggak berharga ngomong kita, Dek, karena kita dulu udah ngomong cabul, ya. Tapi ini ada loh, Dek, kejadiannya. Dia tuh dipakai Tuhan ya melalui ketawa. Dia ketawa terbahak-bahak di kampus. Kakak. Orang bilang, kau kenapa kok gila kali kau? Kok ketawamu kayak gitu? Iya, memang saya udah gila, saya tergila-gila. Sama siapa kau tergila-gila? Sama Yesus katanya. Baru dia injili. Dia bikin begitu. Tiba-tiba dia ketawa-ketawa sendiri. Nah gitu. Kayak kita lah pegang handphone kayak gini. Mungkin orang lihat kan, oh itu ada lawak-lawak, ada tiktok. Kita ketawa terbahak-bahak. Itu satu apa? Feedback untuk memancing orang juga. Kenapa dia tertawa tiba-tiba? Ya, ketawa yang dipenuhi dengan apa namanya? Kasih Tuhan. Ya, nah, baru memang aku gila. Kau bilang gila, iya gila. Dan tergila-gila aku sama Yesus, gitu. Ya, jadi Romaida itu ya. Kalau kami di anak-anak di sini juga cerita mahasiswa ya di kampus, ketika putus asa menjumpai dosen, ya, TA, skripsi sulit ya, dia mau berdoa untuk kawannya di situ. Mari ku doakan. Kamu mau? Saya doakan. Dia doa. Waktu dia doa terus dia bilang, aku kok rasa lega ya kau doakan. Doakanlah aku terus ya katanya. Nah ternyata tengok aku nyambung dengan dosen katanya gitu. Nah itulah. Boleh nggak aku berdoa untukmu? Bilang gitu. Kita carilah tempat entah dekat pohon entah apa sunyi. Atau tundukkan aja kepala kita gitu kan. Kalau dia muslim ya kita tampung tangan aja. Nah seperti itu. Buka mata pun nggak apa-apa. Itu cara kita deh. Jadi kita banyak deh persepsi kita tentang Injil itu ya kayak gini lah, harus ya tunjukkan Alkitab Bibelon. Enggak, kita ngomong, kita care itu kasih. Ya, Injil itu kan muatannya banyak ya, kejujuran, kasih, kesucian, kesalehan, semua itu kan. Nah, itulah kita kemas dia menjadi satu apa namanya? Satu darah daging lah, rema. Yesus tuh jadi apa? Ya, firman yang menjadi daging, jadi manusia. Jadi Injil itu harus nyatu dalam hidup kita, Dek. Ya, kita tuh kan kadang di Sumatera ini ya, Dek, kan dikenal orang Kristennya kasar, ya kan? Kasar. Contoh lah, Dek, kalau kita naik angkot, semua bilang, aku turunnya di depan, nggak mau masuk ke dalam, ya kan? Duduknya, benar nggak Romaida? Ya kan? Ya, geser nggak mau. Kenapa kita nggak mau mengalah? Itu salah satu loh yang membuat kita beda dengan orang lain. Kenapa kita nggak mau mengalah? Kamu nonton semalam ada piala Oscar orang dapat. Gara-gara masuk di lift, ya kan overweight, tak ada yang mau turun. Satu keluar, yang apa? Yang cacat. Makanya itu dapat piala Oscar. Ada yang mau mengalah. Ya? Kalau ada orang mau duduk sini ya silakan kasih ya, masuk kita tempat yang lain kan gitu. Kita nggak sadar deh bahwa itu benar gitu loh. Saya punya anak saya nih mahasiswa, dia bilang apa Bu? Banyak orang cemburu karena saya di lab saya berhasil.
Sekarang kunci lab nggak dikasih sama saya, dikunci. Oh, saya bilang gampang itu, nak, kita berdoa, besok kau bawa kue sama dia. Kasih sama dia, kasih kue itu, beli sama dia. Kak, ini untuk kakak ya, bilang gitu. Kita doa, ya, kalau mereka benci kita doa, kasih kue itu. Selesai, dia kasih kunci itu. Ya, karena kita care, kita peduli sama dia. Orang dunia ini kayak gitu deh, mau mengharapkan itu adalah jembatan. Ya, tapi bukan karena itu. Nanti dia akan tahu bahwa kita memang mengasihi dia sungguh. Iya, baik Bu. Iya. Nah ini, waktu kita nggak banyak lagi, jadi buat teman-teman yang mau langsung nanya boleh ya, langsung ditanya aja ke Bu Glorianya. Bu Glorianya Iya. ramah, baik lagi. Nah, Boleh. ini ada pertanyaan Datang lagi nih. Ibu juga boleh deh, nggak hanya malam inilah. Kalian kan anak-anak Bunda, ya, nggak hanya malam ini, ya. Hari lain apa itu silakan. Ibu kan ada nomor tuh WA tuh, ya, bisa kalian itu. Di sini juga dek banyak dek traktat, mulai dari SD, anak kecil dek sampai orang dewasa, majalah Hope, boleh kalian ambil. Ya, nanti kalian pulang kampung kemana bagi. Bilang Roma bilang begini, kakak hari ini bersuka cita deh, ayo kita kumpulkan. Kumpul rumah kakak makan mie ya. Cerita-cerita firman. Kalau kalian masuk deh di Injil situ, enggak apa-apa di kampung kalian. Coba kalau Bunda masuk ke sana. Ya, itu pendeta dari mana itu? Mana suratnya? Ya kan? Birokrasi kan? Coba kalian Roma. Pulang, kakak bersyukurlah, nilai kakak bagus, yuk kita kumpul-kumpul deh, makan mie. Iya kakak ini baik ya, Kak Roma ini baik ya. Udah, kita doa-doa, nyanyi, ceritakan Injil. Ambil traktatnya dari sini. Ya, ini ada yang mau bertanya Bu. Iya. Bang Ridwan nih mau bertanya. Silakan Bang, dinyalakan audionya. Izin Bu, saya Ya. Ridwan Bung Simarmata dari Stambuk 2018 jurusan agroteknologi Bu. Iya, Ridwan. Bu, mau menyambung dari satu kisah yang Ibu bilang tadi mengenai misalnya nggak dikasih kunci lab sama kita. Kita bawakan suatu misalnya kayak kue seperti itu kan Bu. Itu kan udah termasuk tindakan suap. Nah, itu kan termasuk dosa juga kan Bu? Dosa apa itu? Ya kita sogok Bu melalui kue yang kita beri itu Bu. Enggak, kita kan udah berdoa, Tuhan lembutkanlah hati dia segala macam. Kue itu pun bisa jadi satu pisang goreng, lagi kita makan kita bagi pun bisa. Itu maksud saya, kita membuka diri kita bebaskan diri kita dari kebencian, ya, buruk sangka. Dia kan kenapa kau seperti itu nak, saya bilang. Iya, banyak orang yang sirik lihat saya Bunda karena saya dapat beasiswa, dapat gini, saya cepat berhasil begini-begini kan gitu. Jadi kita harus bebaskan dulu dari buruk sangka orang kan gitu. Siapa yang menutup itu kan memang tugas dia membuka lab dan segala macam. Kita nggak tahu deh pada waktu itu tahap apa pikirannya berkecamuk, tapi kita kan sudah doa. Kalau memang Tuhan nggak buka jalan, kue itu pun dicampakkannya itu, ya kan? Satu pun kita makan, misalnya kita berbagi, si Roma, si Ridwan, kita beli 3, kita makan. Mau Kak, kue ini kan bisa kita tawarkan kan? Nah, kayak gitu. Jadi maksud saya bukan kompromi dengan Injil, karena kalau saya ceritakan kasus ini di sini kan panjang kali gitu. Tapi saya mau membebaskan anak ini dulu pertama dengan buruk sangka. Tahu jangan menduga bahwa orang-orang di sekitar kamu tuh benci dengan kamu. Enggak, saya bilang kamu tegurlah. Ya, kita doa dari sini kamu tegur, apa yang bisa kamu kasih. Nah, seperti itu. Membangun jembatan atau kepedulian gitu. Ya, memang banyak orang bilang orang Kristen tuh dicurigai tuh kalau ngasih-ngasih, dia mau kristenisasi. Padahal agama kita nggak menyelamatkan. Ya kan Ridwan? Halo, Ridwan? Iya Bu. Ya kan, agama kan nggak menyelamatkan, hanya Yesus, ya kan? Tapi ketika orang lapar, masa kita nggak berbagi makanan? Kan gitu, ya kan?
Memang mereka lebih suka kalau dikasih beras daripada nasi, karena dianggapnya Kristen itu sama dengan apa? Sama dengan B2, najis, haram. Ya kan? Nah itu tadi, jadi itulah nggak ngerti kita deh, hanya dengan kuasa Tuhan nanti kita dikasih hikmat, ya kan? Saya tidak mengajari teman tadi deh untuk menyogok, enggak. Ya situasinya tahulah kalian kayak mana lah. Pegawai-pegawai juga kadang sedih lah dek, gaji-gaji orang ini pun apa segala macam, udah tau lah kita kan kayak mana kan, susah hidup ini kan. Gimana Ridwan? Dapat diterima. Gimana Ridwan? Dapat diterima Bu. Terima kasih Bu. Iya. Ada juga kadang gitu dibilang, oh ibu itu katanya misionaris, tapi kalau pulang kampung nggak pernah dibawainnya kami satu pun. Kayak mana tuh souvenir? Ya kan, tahap apalah gitu kan, nggak pernah itu ada katanya gitu. Memang kita nggak boleh membuai orang, ya kan. Tapi misalnya lah ya kan, kayak ibu lah misalnya ke Holy Land, ya kan. Kalau korma udah biasa deh, ya kan, dimakan orang. Tapi kalau buah ara kan jarang kan. Nah, saya kasih satu, sepotong-sepotong. Itu kan perhatian saya kan, oh ketika saya pergi, saya ingat orang lain kasih oleh-oleh, kan gitu kan. Nah, bukan kita mau apa ya, kayak mau menyogok dia, enggak, perhatian gitu loh. Ya, kami saya cerita waktu kuliah ya, itu direktur pasca sarjana kami itu ada yang care deh. Kalau kami ulang tahun, itu nama-nama kami itu ditaruh di mading. Yang berulang tahun bulan Oktober bulan ini. Nah itu kasih perhatian, ya kan? Perhatian kali dia sama kita. Nah, dari situlah jembatan itu tersambung ya, jembatan kasih itu, ya. Jadi Bapak kita kan murah hati deh Tuhan Yesus. Kita anaknya nggak boleh holit mangging, ya. Entah apapun mereka bilang mau kosogok terserah. Yang penting aku mau menjembatani kasih. Nanti kau akan tahu bahwa aku tuh berkawan tidak bisa dibeli dengan makanan. Dan aku tidak mau membeli orang, tapi aku mengasihi kau. Dan itu mungkin tidak pekerjaan seperti membalik telapak tangan ya nak ya. Ya, tidak seperti itu. Tapi tetaplah kita komit untuk mengasihi orang. Tanya. Ya. Bu, jadi motivasinya tetap karena kasihnya. Karena gitu kasih. Ya. Nah, ketika Kita kan orang dia belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita kan punya niat supaya dia dimenangkan. Itu Roh Kudus itu, aduh gimana ya, Tuhan itu senang kali lihat kita. Ini anakku ini peduli sama orang lain. Jadi kematian Tuhan Yesus tuh nggak sia-sia. Nggak sia-sia deh ya, kita tuh peduli, kita mau berdoa. Kan doa dek, kita kan nggak harus ke Afrika. Tapi melalui doa kita pergi ke Afrika. Ya, makanya kami tiap Sabtu di sini jam doa deh, jam doa untuk dunia. Ya, di chapel ini jam 4. Kalau kalian masih di sini datanglah. Jam 4 itu doa untuk dunia. Tangan dan kaki kita terbatas, tapi kita sudah menginjili dunia melalui apa? Doa. Doa adalah pelayanan. Pelayanan walaupun tidak semata-mata berdoa. Niat hati kita. Bukan pandainya kita merangkai doa, ya begini-begini enggak, tapi niat hati kita supaya mereka selamat, supaya Tuhan kasih kesejahteraan. Gitu loh nak, di hati kita ini punya motivasi yang kuat untuk mengasihi mereka. Baik Bu, ini karena waktu kita tinggal sedikit, mungkin satu pertanyaan lagi Bu ini dari anak P. Ada yang bertanya ya? Boleh bertanya? Ini kepada kepada Nanser, silakan Sir. Nanser, Bun mau bertanya, bisa nggak Bun kalau misalnya kita ber-PI ini melalui debat kayak gitu? Debat? Salah nggak Bun? Debat? Iya Bun. Itulah yang nggak usah nak. Yesus itu bukan untuk diperdebatkan, tapi sharing aja. Kemarin tuh ada di YouTube begitu. Akhirnya apa dek? Saling apa? Mengejek, memaki. Saya bilang, aduh Tuhan, sayang kali waktu inilah sia-sia, saya bilang gitu. Dan akhirnya nggak diteruskan lagi. Nah jadi banyak itu. Kalian pernah nonton nggak YouTube Tanpa Ragi? Tiap malam di jam 8 ya, ada banyak itu channel-channel. Itu aja dia bersaksi, mereka bersaksi siapa Isa itu sudah memberkati.
Kalau ada yang mau bertanya, tapi dilarang mereka untuk berdebat. Tidak boleh mengejek dan apa. Enggak, Yesus bukan untuk diperdebatkan. Tanya aja, kalau kamu mau tanya, saya jawab. Kalau saya tanya, kamu jawab, kawannya. Sharing-sharing kita firman. Kita berbagilah, aku rindu kamu punya kepastian akan keselamatan. Gak usahlah berdebat. Ya nak ya, kita banyak nanti emosi. Ya, kita ngotot-ngototan akhirnya. Ya, kata debat itu pun udah apa juga mengandung konotasi yang negatif juga ya. Sharing aja ya. Mungkin siapa tadi yang nanya nih? ITP, dari ITP, anak ITP. Kamu senyum aja, kamu senyum aja deh sama orang yang apa itu udah membuat dia, aduh gimana ya, terpukul lah ketika kamu diejek, kamu senyum, ya kan? Ketika kamu dicaci Tuhan Yesus, kamu senyum aja, tapi dalam senyum itu kau berdoa dalam hati, Tuhan, biarlah dia dimenangkan bagimu, ampuni dosanya, amin, gitu dalam hati, nggak usah didengar dia, ya. Romaida, jadi Ya, nggak baik. usah debat ya. Ya, kepada Nanser udah pas, Ser? Nggak ada lagi? Oke, jadi sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih, Bu. Cuman karena Udah, teruskan aja. Kenapa? Udah ngantuk kalian? karena durasi waktu kita sudah hampir memenuhi batas maksimumnya ini, Bu. Mungkin Iya. akan kita tutup sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Iya. Ya. Nanti lain kali bisa WA ya, bisa telepon Bu. ya, ya nak Iya, ya. Bu. Bisa juga datang kemari lah, kalau dekat-dekat sininya kalian kan. Romaida di mana rumahnya? Nah, saya di Pasar 1, Bu. Oh, iya, iya, Iya. ya nak ya. Tuhan memberkati ya. Baik, Bu. Ya. Ya. Ya, demikian sesi diskusi kita malam Ya. hari ini. Ini di apa lah ya, traktatnya itu dibaca, diimani ya, dibagi juga ya. Orang-orang Kristen pun banyak deh yang perlu kita injili, banyak yang nggak kenal Tuhan, ya. Jadi Kristen abal-abal, ya. Ya, mungkin boleh juga ditutup di dalam doa Bu, sebelum kita masuk ke lagu kita. Ibu ditutup lagi dalam doa. Ini sesi diskusi kita. Berdoa. Iya, Bu. Ya, Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, Kau mendengar semua pertanyaan, pergumulan kami. Hanya Engkaulah Roh Kudus yang berbicara, menolong kami menjadi saksi-Mu. Kami tidak pandai, tapi Tuhan mau kami supaya bergantung penuh kepadamu, khususnya pada pandemi COVID-19. Kau memberkati kami menjadi jembatan Injil bagi siapapun. Tuhan berkati anak-anak kami semua di pertanian ini, keluarga, dan berkati apa yang sudah kami dengar dan kami diskusikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, demikian ya sesi tanya jawab kita tadi. Udah banyak gitu ya yang tadi yang kita dengar dari Ibu Gloria. Jadi tidak ada alasan takut menginjili, tidak ada alasan ya karena dia lebih tua dariku, tidak ada alasan ya karena daring, ya semua harus didoakan gitu. Semua harus didoakan, kita punya hati, Tuhan kasih kita mata, Tuhan kasih kita tangan dan kaki untuk bisa mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah percaya dan terima Kristus. Jadi saat ini mari sama-sama kita ambil komitmen kita di hadapan Tuhan bahwa ya melalui pengisian ini yang kita sudah diisi gitu. Jadi berani mengambil komitmen untuk menginjili ke depan. Apapun situasinya gitu. Jadi mari kita nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya teman-teman, nanti di room chat kita sudah dibagikan link ya, link angket. Jadi teman-teman boleh diisi itu angketnya yang sudah dibagikan oleh tim pelayan acara. Baik, mari kita nyatakan komitmen kita hari ini di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi, berikan hati.
Kau berikan aku hati. Berikanku hati seperti Seperti hatimu yang penuh dengan kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kami mengundang Ibu Gloria untuk menutup pertemuan kita dalam doa. Ya. Bapak, terima kasih banyak. Engkau sudah mendengar, memberkati kami, sharing firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus meneguhkan apa yang sudah kami dengar, kami pelajari, supaya kami mengerjakan dengan ketaatan. Berkati anak-anak kami Tuhan, yang ada di sini maupun yang ada teman-teman yang lain, supaya mereka berbagi kasih, berbagi Injil. Malam sudah tiba, kami mau istirahat, Tuhan pagari kami dari yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian, sampai kepada kekekalan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Salam buat kita semua, nak. Salam berkati. Salam saksi. Tuhan berkati Salam juga. berPI. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, salam. Nanti Salam. hubungi ya, pakai WA, telepon jangan segan-segan ya. Baik, Ya, Bu. si Tania, si Mario, si Grace, itu ya. Lagi, Ya. Iya, Bu. Oke. Ya, baik, kepada teman-teman yang belum mengisi absen dan angket, itu jangan lupa diisi ya teman-teman. Ya, demikian pengisian kita pada malam hari ini. Semangat untuk menginjili, semangat untuk melayani ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.